Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video pelajaran matematika untuk kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga tetap semangat dalam belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas bab lanjutan dari kemarin, bab yang kedua tentang himpunan. Adapun materi hari ini adalah operasi himpunan. Nah, di mana ada 4 operasi himpunan yang akan kita bahas untuk hari ini. Langsung saja ke materi. Yang pertama, operasi himpunan yang pertama, irisan. Nah, irisan dua himpunan. Nah, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus merupakan anggota B. Nah, jadi irisan itu dia anggotanya itu anggota A sekaligus anggota B. Jadi A dan B itu kalau kita iriskan, hasilnya adalah anggota yang ada di A dan anggotanya juga ada di B. Nah, itu yang kita ambil. Kalau dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nah, ini bacanya himpunan ya, lambang himpunan yang A-nya yang A. Yang garisnya melengkung ke bawah. Ini bacanya A irisan B. Adalah X, di mana X-nya itu anggota A, X-nya juga anggota B. Untuk lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh. Diketahui A 2, 4, 5, 8, 9, 10. Dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tentukanlah A irisan B. Nah, tentukanlah A irisan B. Jawabannya, kan tadi irisan dia anggota A dan juga anggota B. Nah, kalau kita daftarkan tadi A anggotanya 2, 4, 5, 8, 9, 10. Kalau B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka A irisan B yang dia ada di A juga ada di B. Berarti kalau kita perhatikan, 2 ada di A, 2 juga ada di B. 4 ada di A, 4 juga ada di B. 5 ada di A, apakah di B ada? Tidak ada, berarti bukan. 8 ada di A, di B juga ada. 9 cuma ada di A, di B tidak ada. 10 dia ada di A dan juga ada di B. 12 cuma ada di B. Maka A irisan B adalah 2, 4, 8, 10. Kalau seandainya mau kita gambarkan dengan diagram pen, nah ini adalah gambarnya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan dengan diagram pen, gambarnya seperti ini. Di mana 2, 4, 5, 8, 9, 10 itu kan tadi anggota himpunan A. Sedangkan anggota himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, maka yang di tengah-tengah ini, nah yang Bapak arsir, ini adalah irisannya. Jadi irisannya itu dia anggota ya si himpunan A juga anggota si himpunan B. Nah, bisa ya dimengerti untuk contoh yang pertama dari irisan. Bapak kasih satu contoh lagi di sebelah ya, contoh yang kedua.
Nah, misalnya Bapak punya himpunan K misalnya. Himpunan K. Misalnya kita tulis saja anggotanya A, B, C, D. Terus misalnya himpunan L. Ada lagi himpunan L. Himpunan L misalnya anggotanya himpunan L misalnya anggotanya A ya. A aja. Jangan A aja ya, kita tambahin A dan D misalnya ya. Kita tulis saja A dan AD. Misalnya. Nah, kita kasih maka K irisan L adalah berapa? K irisan L berarti yang ada di A dan ada di yang ada di K dan ada di L. Berarti jawabannya A dan D. Nah, karena A ada di K, A juga ada di L. Nih ya. D ada di K, D juga ada di L. Bisa ya dimengerti untuk irisan. Kita lanjutkan ke operasi yang kedua. Yang kedua ada operasi gabungan dua himpunan. Nah, apalagi operasi gabungan itu kita bahas dulu. Jadi gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota kedua himpunan tersebut. Nah, jadi anggotanya itu terdiri dari dua anggota himpunan tadi, A dan B. Namanya juga digabungkan berarti digabung dari keduanya. Gabungan pada himpunan disimbolkan dengan, nah ini simbolnya untuk gabungan. Kalau tadi irisan melengkungnya ke bawah, kalau gabungan melengkung ke atas. Contohnya, yang pertama nih contohnya. Diketahui A 2, 3, 4, 6, 7. Himpunan B 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Maka A gabungan B tinggal kita gabungkan. Caranya yang sama itu kita tulis satu kali saja. Misalnya kayak 2. Di A kan ada, di B ada, kita tulis sekali. 3 ada, di A dan B kita tulis sekali. 4 juga ada, kita tulis sekali. Terus 5 cuma ada di B, tetap kita tulis 1 kali. 6, 7, 8, dan 9. Nah, tinggal kita gabungkan ya. Jadi gabungan itu digabungkan dari A dan B. Yang sama tulis cuma satu kali. Contoh yang kedua. Misal P, himpunan P A, B, C. Himpunan Q D, E, F. Nah, himpunan Q-nya D, E, F. Maka P gabungan Q berarti tinggal kita gabungkan A, B, C, D,
E, F. Nah, karena tidak ada yang sama, kita tulis semuanya. Bisa ya, lebih gampang kalau gabungan. Cukup Bapak rasa 2 contoh. Kita lanjutkan yang ketiga, selisih. Nah, selisih itu kalau di operasi hitung bilangan bulat semacam pengurangan. Nah, pengurangan. Jadi pengurangan dari dua himpunan. Pengertiannya selisih antara himpunan A dan B adalah himpunan semua. Nah, diingatkan di sini himpunan semua anggota A. Jadi kalau A dikurang B itu himpunan semua anggota A, tetapi tidak menjadi anggota B. Ya. Jadi selisih itu A dikurang B, hasilnya nanti adalah semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi dalam bahasa sederhananya, semua anggota A yang tidak ada di B. Itu kalau A dikurang B. Nah, sekarang muncul pertanyaan kalau B dikurang A. Kita balik B dikurang A. Kalau B dikurang A berarti pengertiannya tinggal kita balik. Berarti semua anggota himpunan B tetapi tidak menjadi anggota himpunan A. Itu kalau B dikurang A. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh yang pertama. A. Himpunan bilangan bulat antara negatif 3 dan 3. B. Himpunan bilangan prima kurang dari 5. Kalau kita tulis, tentukan dulu pertanyaannya, tentukan A dikurang B. Kalau kita tulis A tadi kan antara negatif 3 dan 3. Berarti antara negatif 3 itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Yang B, bilangan prima kurang dari 5. Cuma ada 2 angka, 2 dan 3. Ini bilangan prima kurang dari 5. Pertanyaannya, tentukan A dikurang B. Nah, sekarang A dikurang B, berarti jawabannya nanti semua anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Kalian perhatikan himpunan A. Anggota himpunan A yang jadi anggota himpunan B berapa aja? Satu angka aja ya, 2. Nah, berarti semua anggota himpunan A yang tidak jadi anggota B adalah negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Itu untuk A dikurang B. Contoh yang kedua. Misalnya contoh yang kedua, Bapak ambil dari soal yang sama, tentukan coret ya, kita hapus dulu. Langsung aja tentukan B dikurang A. Kalau B dikurang A, berapa hasilnya? Kalau B dikurang A, berarti kan tadi himpunan semua anggota himpunan B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan B yang tidak menjadi anggota A adalah 3 ya. Jawabannya adalah 3 karena cuma 3 yang tidak jadi anggota A. Kalau 2 kan ada di A. Gimana?
Bisa ya, kira-kira dimengerti untuk apa namanya gabungan dan selisih dua himpunan. Kita lanjutkan lagi yang terakhir. Yang terakhir atau yang keempat, operasi yang keempat, ada yang namanya komplement suatu himpunan. Nah, apa itu komplement? Jika ditentukan himpunan semesta S, maka yang dimaksud komplement dari himpunan A adalah himpunan semua anggota semesta. Nah, diingatkan di sini ya, Bapak tekankan. Himpunan komplement dari himpunan A adalah himpunan semua. Nah, semua anggota semesta yang tidak menjadi anggota A. Nah, itu kalau A komplement. Kalau B komplement, berarti himpunan semua anggota semesta yang tidak menjadi anggota B. Kalau C komplement, himpunan semua anggota semesta yang tidak menjadi anggota C. Nah, A komplement, lambangnya A pangkat C ya. Nih lambangnya. X, di mana X-nya anggota semesta dan X-nya bukan anggota A. Nah, contoh, diketahui semesta bilangan cacah kurang dari 6 dan A 2 bilangan prima yang pertama. Tentukan A komplementnya. Nah, jadi semestanya bilangan cacah kurang dari 6. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus A-nya bilangan prima. 2 bilangan prima yang pertama. 2 aja yang kita ambil. 2 dan 3. Karena 2 bilangan prima pertama. Maka A komplement tadi semua anggota semesta yang tidak menjadi anggota A. Kalau kita lihat anggota semesta yang jadi anggota A itu ada 2. 2 dan 3. Maka A komplementnya adalah 0, 1, 4, dan 5. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bapak kasih lagi contoh kedua di sebelah sini. Misalnya S-nya bilangan genap kurang dari 10. Ada 2, 4, 6, 8. Ini S ya. S. Terus ada himpunan B misalnya. Himpunan B-nya himpunan B-nya misalnya 8. Nah, maka B komplement berarti semua anggota semesta yang tidak menjadi anggota B. Berarti B komplementnya 2, 4, dan 6. Nah, saya mengerti 2 contoh cukup, Bapak rasa cukup 2 contoh karena
nggak terlalu sulit. Baiklah, kita lanjut ya. Mudahan yang tadi operasi komplement bisa dimengerti. Kita lanjutkan sekarang materi terakhir di bab himpunan, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep himpunan. Nah, biasanya ada beberapa soal cerita yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep himpunan, terutama dengan menggunakan diagram Venn. Nah, contohnya di sini yang pertama, dari 50 siswa di suatu kelas, diketahui 25 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar fisika, dan 7 orang gemar keduanya. Nah, gambarkan diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan siswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Nah, jadi ada 50 siswa dalam kelas. 25 siswa dia senang matematika, 20 siswanya senang fisika, 7 orang senang keduanya. Yang ditanya berapa siswa yang tidak senang matematika dan fisika. Nah, jadi cara menjawabnya biar lebih mudah, kita gambarkan dulu dengan diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya kita gambarkan dengan dua lingkaran seperti ini ya. Jadi yang pertama, lingkaran pertama kita anggap M matematika, lingkaran kedua fisika. Nah, tadi kan ada 50 siswa, jadi S-nya semestanya di sini. Semestanya 50 siswa. Semestanya 50 siswa. 25 siswa gemar matematika. Berarti yang gemar matematika itu di sini 25. Yang gemar fisika tadi 25 ya. Yang gemar fisika 20. Nah, tapi dari 25 dan 20 ini ada 7 yang gemar keduanya, artinya dia gemar fisika, dia juga gemar matematika. Maka yang 7 ini letaknya di tengah-tengah sini. Nah, irisannya. Nah, berarti yang gemar matematika saja itu kan 25 dikurang 7, hasilnya 18. Nah, jadi yang gemar matematika itu kan 18 yang gemar matematika saja, 7 yang gemar matematika dan fisika. Jadi 18 tambah 7 kan 25. Nah, yang gemar fisika juga seperti itu, 20 dikurang 7, 13. Nah, jadi sudah ketemu, kita gambarnya seperti ini. Yang dicari yang tidak gemar matematika, tidak gemar fisika, berarti letaknya di luar. Kenapa di luar? Kan masih masuk semesta yang 50 siswa tadi. Ini kan kalau kita jumlahkan 18 belum. Yang dijumlahkan dulu ya. Kita hitung dulu sini. Nah, ini kalau kita dijumlahkan 18 tambah 7 ditambah 13 ditambah X, ini nanti hasilnya harus 50. Jadi caranya yang tidak suka matematika dan fisika itu kita lambangkan dengan X. 50 tadi kan jumlah semua siswa, dikurang 18 ditambah 7 ditambah 13. 50 dikurang 18 tambah 7 tambah 13, 38. Maka yang tidak gemar matematika dan fisika
50 kurang 38, ada sebanyak 12 orang. Jadi X-nya di sini 12. Nah, kalau kita cek kan 12 tambah 18 30. 7 tambah 13 20. 20 tambah 30 50. Nah, itu contoh permasalahan yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Masih sama soalnya seperti ini. 50 siswa di suatu kelas, diketahui 25 gemar matematika, 20 gemar fisika, dan 12 orang tidak gemar matematika dan fisika. Nah, sekarang yang ditanya jumlah siswa yang gemar matematika dan fisika. Berarti yang ditanya sekarang yang di tengah-tengah, yang dia gemar matematika dan gemar fisika. Gimana cara menggambarnya? Sama seperti tadi, kita bikin diagram pen, terus 2 lingkaran, M untuk matematika, F untuk fisika. Yang 12 sudah jelas di luar letaknya, karena dia tidak gemar matematika maupun fisika. Nah, yang gemar matematika kan 25. Tapi dari 25 ini ada juga yang gemar fisika. Berarti 25 kita kurang dengan yang gemar fisika. Kita lambangkan dengan X. 25 dikurang X. X ini yang gemar fisika juga. Jadi X-nya kita letakkan di tengah. 20 siswa gemar fisika dikurang X. X ini yang gemar matematika juga. Berarti gambarnya ketemulah seperti ini. Nah, cara menghitungnya kan sama dengan yang tadi. 25 kurang X ditambah X ditambah 20 kurang X ditambah 12. Nanti hasilnya harus 50. Nah, 50 ya. Hasilnya harus 50. Harus 50 di sini nanti hasilnya. Jadi 25 kurang X ditambah X ditambah 20 dikurang X ditambah 12 sama dengan 50. 20 dikurang X kalau kita keluarkan ditambah X tambah 20 kurang X tambah 12. X yang di sini dikurang X sini tambah X ini habis. Jadi yang tersisa 25 ditambah 20 50. 25 ditambah 20 ditambah 12 hasilnya 57. X yang di sini kan dikurang X sama dengan 50. X sama dengan 57 dikurang 50. X sama dengan 7. Jadi yang gemar keduanya ada 7 orang. Saya mengerti. Nah, jadi ya yang ini tadi mungkin agak bingung di sini ya. Nah, dari mana? Ini kan 25 tadi. Ditambah 20 ditambah 12. Hasilnya 57. Ini dikurang X. Terus X yang ini X dikurang X kan habis. X kurang X sama dengan 0. Berarti nggak usah kita tulis. Jadi yang tersisa ini. Terus X sama dengan 57 dikurang 50. Hasilnya 7. Mudahan bisa dimengerti ya untuk materi pembelajaran hari ini. Untuk video penjelasan kali ini
Mungkin Bapak cukupkan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri dulu video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.